Assalamualaikum, halo teman-teman semua, semoga masih tetap sehat selalu. Bersama saya Servis TV LIDM Nur. Ini nanti saya buatkan tutorial cara untuk memperbaiki TV LED Sony yang sudah digital. Perhatikan, jadi di sini ada garis-garis, bisa dikatakan garis sarung, sangat kecil sekali. Nah, kerusakan seperti ini sudah pasti masuk ke panel LCD. Oke, langsung saja di sini saya buka casingnya. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe, bisa subscribe di channel saya supaya banyak berpengalaman. Sebab tutorial saya ini ya bukannya tutorial biasa, tapi yang sudah masuk ke channel saya atau sudah subscribe ke YouTube saya, supaya lebih mudah untuk memahami kerusakan di LCD, yang mana di situ kebanyakan TV LED yang sudah Android atau TV yang besar-besar itu kebanyakan rusak ke panel LCD. Nah, untuk memperbaikinya nanti saya tunjukkan ada beberapa poin atau ada sesuatu yang mana di situ mungkin teman-teman belum pernah memperbaiki kerusakan seperti ini, mungkin mengalami kesulitan sebab ya dengan berbagai cara, mungkin di situ tidak ada hasil. Perhatikan di sini saya perlihatkan, ternyata cofnya ini pernah dipotong jalur. Nah ini bekas sudah diperbaiki oleh orang. Dari tutorial saya memang ada yang di situ saya potong jalur, hanya sebagian saja yang bisa hidup normal, tapi kebanyakan semuanya cacat di bagian gambar. Nah, kalau kita memperbaiki memang betul kita harus memotong jalur, barangkali di situ gambar bisa normal, tapi di sini ternyata setelah saya lihat ini sudah dipotong. Jadi kemungkinan besar kerusakan ini lebih parah, atau di situ kemungkinan ya sangat mudah kalau kita sudah berpengalaman untuk memperbaikinya. Nah, ini jadi sudah dipotong di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, perhatikan dulu untuk teman-teman semua yang masih pemula. Kalau kalian di situ memotong jalur, jangan sampai terlalu ke dekatnya cof. Terus perhatikan setiap jalur cof. Ini kelihatan kalau kita perhatikan itu setengah ada kehitam-hitaman di dalam, di kabel cofnya ini yang masuk ke panel. Nanti kalian solder ulang di bagian groundnya saja, baik di situ sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nah, terus untuk kita memperbaiki kerusakan di bagian IC sini, kemungkinan IC ini sudah mengalami keretakan, sebab IC ini tidak dikeluarkan kakinya ke samping tapi di bawahnya. Nanti saya tunjukkan cara untuk memperbaikinya bagaimana. Terus setiap jalur yang sudah dipotong, kalian cek terlebih dahulu apakah sudah betul-betul menyambung atau tidak. Setiap cof yang masuk ke panel itu kemungkinan besar jalurnya ini ada yang tidak menyambung. Caranya kalian hanya cukup solder ulang di bagian groundnya saja, sambil kita tekan sedikit, jangan terlalu keras, nanti bisa retak. Sebab usia di TV ini kemungkinan besar sudah sekitar
5 atau 8 tahun. Nah, di sini kalian cek terlebih dahulu bagian IC-nya atau komponen-komponen yang kecil seperti ini mungkin mengalami ada kotoran atau kurang nyambung, terus di bagian kabel fleksibel kesemuanya kalian bersihkan terlebih dahulu, barangkali mengalami yaitu krosi. Jangan di situ langsung kita memvonis bahwa TV yang kerusakan seperti ini tidak bisa diperbaiki. Perhatikan cof ini sudah saya beri spidol di bagian groundnya saja. Saya mau perlihatkan terlebih dahulu gambar di TV ini. Perhatikan terlebih dahulu supaya kita bisa memahami untuk memperbaiki kerusakan seperti ini. Pertama kali di situ saya nyalakan ada garis lembut. Lama-lama di sini garisnya itu sangat kasar sekali sehingga akan terlihat ada garis horizontal dan vertikal atau garis sarung. Nah, untuk memperbaiki ini ya kalau kita tidak berpengalaman langsung saja kita mundur, tidak mau memperbaiki kerusakan panel seperti ini. Jadi gambar kerusakan seperti ini memang sangat sulit sekali, sebab di tutorial saya itu saya pernah sampai 1 minggu belum selesai untuk memperbaiki kerusakan gambar sarung. Nah, di sini setelah saya beri spidol, perhatikan untuk teman-teman semua. Jadi yang saya beri spidol warna hitam ini itu di bagian groundnya saja. Nanti kalian solder di sini di setiap ground itu kita solder, jangan terlalu ditekan, cukup di bagian cofnya saja. Oke, langsung saja di sini saya perlihatkan cara untuk penyolderannya bagaimana. Yang pertama kalian persiapkan thinner terlebih dahulu. Kalian menggunakan thinner B, jangan menggunakan thinner A. Kita oles sedikit saja, jangan di situ ditekan, cukup kita olesi supaya pada waktu thinner ini sudah sejuk, supaya bisa menjadikan lem ACF itu mengembang sedikit saja, baru nanti kita solder ulang. Kita solder di bagian groundnya saja, jangan terlalu ditekan. Nah, setelah kita solder seperti ini, nah ini saya tunjukkan, ini kesemuanya sudah saya solder ulang, sudah selesai di bagian groundnya saja. Kesemuanya jangan sampai kita sisakan, sebab kerusakan di bagian gambar sarung itu ada di bagian cof atau IC yang sudah retak. Yang kalian teliti itu di bagian groundnya saja. Nah, seperti ini kita lihat secara pelan-pelan apakah jalur yang di bagian ground yang masuk ke panel itu sudah betul-betul menyambung. Nah, memang kalau kita lihat secara mata tidak menggunakan alat ya kelihatan itu sudah menyambung semua. Tapi kalau kita menggunakan alat pasti kita akan mengetahui keretakan di bagian jalur cof. Oke, jadi sebelah kanan sudah selesai. Saya pindah ke sebelah kiri. Nah, tapi sebelum saya perlihatkan
Untuk penyambungan di sebelah kiri saya perlihatkan dulu gambarnya ini bagaimana, apakah sudah berhasil. Ternyata belum sama sekali, tidak ada perubahan. Di sini tetap keadaan garis sarung sangat kasar sekali. Belum ada hasil. Memang kalau kita memperbaiki seperti ini harus betul-betul jiwa kita harus sabar, jangan terburu-buru, santai, tenang. Jangan lupa untuk subscribe supaya banyak berpengalaman bersama saya. Oke, di sini saya cabut adaptornya, terus saya proses di bagian jalur coff sebelah kiri. Ini sudah saya beri tanda spidol. Nanti kita tahu di mana letak kerusakan panel yang keadaan rusak gambar sarung seperti ini. Saya bersihkan pakai thinner B terlebih dahulu. Kita oleskan dan kita biarkan sekitar 15 menit atau 20 menit baru nanti kita proses untuk penyolderan. Di sini saya buka terlebih dahulu untuk memastikan kabel fleksibel yang sudah ada di bagian coff dan IC ini semuanya saya beri thinner B. Kita bersihkan semuanya, kita teliti kembali. Sebab dari kabel fleksibel seperti ini ya bisa menjadikan gambar itu kasar. Yang penting kita butuh yaitu pengalaman, terus belajar dan belajar supaya kita bisa memperbaiki kerusakan panel LCD. Untuk teman-teman yang di situ ingin bertanya, bisa komen di tutorial saya ini. Perhatikan di sini. Di sini ada IC yang kakinya itu di bawahnya kita panasi pakai korek. Seumpama kalau kita tidak punya blower, ya cukup menggunakan korek saja. Kita panasi sesaat, jangan di situ terlalu panas. Baru kalian solder ulang di bagian coff yang ke ground, yang masuk ke panel. Kesemuanya kalian solder semua tanpa sisa. Setelah kita solder di bagian groundnya, kita panasi lagi IC yang tadi. Setelah saya panasi, yang penting di situ kita rasakan hangat. Seperti ini kalau kita mengorek, pelan-pelan saja 1 atau 3 kali sudah cukup. Yang penting IC ini terasa hangat saja. Sebab kalau ini kita panasi terlalu panas, bisa menjadikan IC ini cepat rusak. Oke, di sini langsung saja saya coba. Saya nyalakan kembali. Apakah TV kerusakan gambar sarung ini bisa saya perbaiki dan saya berikan kepada yang punya. Jangan lupa untuk subscribe supaya banyak berpengalaman bersama saya. Perhatikan dari gambarnya ini kelihatan sudah sempurna, tidak ada garis kasar atau garis sarung, sangat halus sekali seperti TV baru. Kelihatan sudah selesai. Semoga tutorial saya hari ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.